Reformasi di tubuh Kepolisian Republik Indonesia menjadi sebuah keniscayaan atau harga mati. Bagaimana citra polisi di titik nadir dari kasus Verdi Sambo, gas air mata di Kanjuruhan, dan kini Irjen Teddy Minahasa menjadi sorotan publik dan juga menjadi satu hal yang membuat hampir semua komponen ataupun lapisan masyarakat berharap bahwa sudah saatnya dilakukan reformasi di tubuh Kepolisian Republik Indonesia. Secara tegas dan lugas, editor koridor.co.id Bung Nazir Amir menyampaikan bahwa kita awali dengan kalimat atau kata-kata kami atau kita cinta polisi. Dari situ maka mungkin atas segala hal yang dapat diambil sebagai langkah-langkah untuk melakukan reformasi di tubuh Kepolisian Republik Indonesia bisa menjadi sebuah tolak ukur bagaimana kecintaan masyarakat dan juga harapan tinggi dari masyarakat untuk bisa mempercayai atau memberikan kepercayaan kepada Polri kembali hadir bagi semua anggota masyarakat. Dan paling tidak inilah yang mengemuka dari semua kasus yang terjadi belakangan ini terhadap institusi Kepolisian Republik Indonesia. Secara khusus kami juga ajak Anda untuk berbincang saat ini dengan Irjen Pol Purnawirawan Bekto Suprapto, mantan Komisi Kepolisian Nasional. Selamat pagi, Pak Bekto. Selamat pagi. Saya Fauzan, Pak Bekto. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan senantiasa dalam lingkungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin, amin. Ya, saya sehat. Amin. Nyun sewu Pak Bekto, langsung saja melihat ataupun mencermati kondisi yang terjadi saat ini, bagaimana sebuah harapan besar masyarakat, hampir semua elemen ataupun komponen di masyarakat memberikan harapan bahwa Kepolisian Republik Indonesia saat ini harus melakukan langkah cepat untuk reformasi di tubuhnya sendiri. Silahkan Pak Bekto. Iya, saya sependapat dengan masyarakat bahwa polisi memang harus secepatnya berbenah diri, ya, berbenah diri, karena yang menjadi korban sekarang itu bukan hanya seluruh anggota Polri, tapi juga para purnawirawan Polri ikut jadi korban, masyarakat jadi korban, ya, institusi Polri, ini negara kita juga menjadi korban, ya. Secara berpikir positif, maksud saya, Polri harus berterima kasih, ya, harus bersyukur karena adanya peristiwa Pak Verdi Sambo, ya, adanya peristiwa Pak Teddy Minahasa sampai Kanjuruhan kemarin. Kenapa? Sampai dengan kasus juga, ya. Karena polisi bukan dalam keadaan baik-baik saja sebenarnya. Ini kan seperti dibangunkan, ya, seperti dibangunkan. Jadi harus berterima kasih itu atas kejadian itu, bahwa tidak dalam keadaan baik-baik saja, ya, tetapi ada masalah. Masalah itu seperti apa? Itu jadi bahan introspeksi, bertanya, dan segera harus dijawab. Segera harus dijawab dengan tindakan nyata oleh Polri, ya, tindakan nyata oleh Polri. Kalau dulu tahun 98 polisi itu melaksanakan reformasi Polri. Reformasi Polri itu dibagi 3, reformasi secara struktural, yang kedua reformasi secara instrumental, dan reformasi yang ketiga adalah reformasi kultural. Reformasi untuk secara instrumental dan struktural itu cepat dilaksanakan. Sejak awal tahun 98 itu memang sudah diramalkan bahwa reformasi kultural itu tidak mudah untuk dilaksanakan. Kenapa tidak mudah dilaksanakan? Karena polisi punya kebiasaan yang sudah melembaga, ya, yang sudah membudaya,
di mana seolah-olah perilaku beberapa anggota Polri itu dianggap sebagai sudah mengikuti pedoman hidup yang dianggap benar. Bisa dibayangkan ya, polisi yang punya kekuasaan besar sekali kemudian harus dirubah. Baik. Itu berjalan sekian puluh tahun, ini tidak maju-maju, ya, tidak maju-maju, tidak bergerak. Nah, sekarang ini diingatkan, saya bilang harus bersyukur sekarang ini diingatkan dengan adanya kasus Pak Sambo dengan Pak Teddy Minahasa. Ini harus ya, kasus Kanjuruhan, ini harus polisi harus bangun dari tidurnya, dari mimpinya. Itu, Mas. Baik, Pak Bekto, kalaupun memang ada sebuah semangat yang harus ditularkan kepada internal ataupun kepada tubuh kepolisian Republik Indonesia di dalam, dari mana memulainya kalau kalimat sederhananya? Silakan. Sekarang itu kejadiannya luar biasa. Ya. Kejadiannya luar biasa, kondisinya luar biasa. Ini tidak bisa disikapi, direspon dengan tindakan biasa. Harus dengan tindakan yang luar biasa pula. Oke, pendekatannya seperti apa, Pak Bekto? Pendekatannya ini adalah pendekatan yang kultural. Ya. Kita bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang paternalistik. Ya, Pak Jokowi marah menegur Polri, ya, dengan caranya, mengundang para pimpinan Polri, para Kapolda, para Kapolres. Ini kan belum pernah terjadi seperti itu dilakukan. Ya, itu kita adalah momentum sejarah sebenarnya. Momentum sejarah baru pertama kali. Baru pertama kalinya, betul Pak Bekto. Ya, itu untuk mengingatkan, itu cara Pak Jokowi, itu marah cara Pak Jokowi menegur seperti itu. Ya, jadi Pak Kapolri itu jelas, ya. Ini ada masalah, ada perilaku hedon. Ya, ada perilaku suka pamer dan sebagainya, ubah itu. Termasuk perilaku polisi yang suka menyalahgunakan wewenangnya. Cerita masyarakat kan banyak sekali. Cerita masyarakat banyak sekali, meskipun ya, saya sebagai mantan anggota polisi, saya 35 tahun jadi polisi, saya tetap paham bahwa tidak semua polisi berbuat jelek. Tapi ini bertubi-tubi ya, Mas Hasan ya. Ini masalahnya kan bertubi-tubi. Nah, itu diingatkan. Ini yang luar biasa ini adalah, itu perintah. Program Pak Kapolri presisi itu sangat bagus. Tapi nggak nyampe. Kenapa? Kata-katanya barangkali itu tulisannya itu cocok untuk mereka yang kuliah untuk strata 2, strata 3 di perguruan tinggi. Akademisi untuk, ya. Kalau itu untuk anggota yang di lapangan, itu nggak nyampe. Artinya bagaimana sih sebagai pelindung, pengayom, pelayan masyarakat itu seperti apa? Itu harus betul-betul dijelaskan, dan kalau perlu ya tindakan luar biasa tadi adalah dengan cara di absen. Hari ini melakukan apa? Menemukan pelanggaran apa? Masalah polisi ya, kaitannya dengan culture, kaitannya dengan subculture, itu adalah, dalam kacamata saya, adalah pengawasan yang lemah. Pengawasan internal itu sangat lemah. Kenapa sangat lemah? Ya, satu, karena polisi di seluruh dunia itu kepinginnya melindungi temannya. Maaf saya agak ketawa sedikit, Pak. Ya. Melindungi sesama teman anggota Polri ya. Ya, kalau perlu bersumpah untuk melindungi teman. Mau ini bukan hanya Polri saja, polisi dimanapun begitu, untuk melindungi teman. Gitu loh. Nah, ini harus dirubah, melindungi teman ini. Wong teman melanggar hukum kok dilindungi. Siap, betul. Jadi melindungi teman itu harus diubah. Ini Pak Kapolri dengan staf-stafnya dia harus memikirkan ini. Caranya seperti apa, melindungi teman dihilangkan.
Yang kedua, masalah perilaku feodalistik. Feodalistik, oke. Feodalistik, ya, saya tidak tahu mulainya kapan. Saya kan pernah bertugas di Polsek, saya pernah bertugas di Polres, saya pernah bertugas jadi Kapolda, saya jadi Kapolda 2 kali, saya pernah bertugas di Mabes Polri. Mulainya kapan saya nggak ngerti kok polisi itu sekarang itu suka sekali dilayani, ya, di rumahnya, di kantornya itu dilayani oleh polisi begitu banyak. Ini kan pemborosan, ya, dilatih untuk menjadi polisi, tapi kenapa melayani komandan? Jadi itu harus dihilangkan. Feodalistik yang lain adalah kaitannya dengan meski tidak semua, saya tahu tidak semua, adalah masalah setor menyetor. Banyak polisi yang tidak mau itu, meskipun juga tidak ada akibat, ada akibatnya setor penyetor itu. Yang seharusnya setor tidak mau setor, ya nanti tidak lama dalam jabatan itu dan sebagainya. Ada kemungkinan seperti itu. Tapi ada juga yang bisa lolos. Saya paham ya masalah ini. Yang berikutnya, masalah feodalistik itu setor mentor harus dihilangkan. Setor mentor itu ada 2. Satu adalah atasan jangan mau menerima setoran. Yang kedua, bawahan jangan mau menyetor. Ini harus menjadi gerakan, dirumuskan bagaimana oleh Mabes Polri supaya ini menjadi gerakan bersama. Ya, kalau perlu dengan sanksi. Ini masalah feodalistik. Yang kedua, masalah hedonisme. Mas Pausan tahu ya, sekali lagi kita tidak boleh generalisasi, tapi kita bisa melihat dengan mata telanjang di televisi, ya, bagaimana perilaku pejabat polisi. Mobil yang dipakai, mobil merek apa, harganya berapa, masyarakat tahu itu, mudah di Google itu dibuka, ya. Kalau mobilnya itu mereknya Lexus itu harganya berapa, kalau Alphard harganya berapa, kalau Pajero harganya berapa, kalau itu harganya berapa, dibandingkan dengan dengan gaji. Kan kita dengan mudah melihat polisi itu gajinya berapa. Iya, ada semua kok Pak kalau soal gaji PNS, TNI dan juga Polri. Dan masyarakat dapat mengakses. Gitu. Betul, aksesnya jadi, juga dengan mudah. Dengan matematika, mau pakai kalkulator, mau pakai Simpoa, mau pakai rumus apapun, itu tidak ketemu. Itu dari sisi misalnya kendaraan. Yang kedua, kita lihat pakaiannya. Terang-terangan kan pakaiannya itu bermerek dan masyarakat langsung tahu harganya berapa. Meskipun alasannya itu KW, enggak juga lah. Jangankan pakaiannya Pak Bekto ya, tapi juga aksesoris dari mulai cincin dan juga jam juga menjadi perangkat yang tidak bisa dilepaskan dari sorotan masyarakat, Pak. Ya, itu bagian dari hedon, bagian dari suka pamer. Baik. Ya, kan seperti itu harus dihilangkan. Pungli. Pungli ya itu masih terjadi ya. Mohon maaf, tidak semua polisi pungli, hanya polisi-polisi di tempat-tempat tertentu, punya jabatan tertentu, punya kekuasaan tertentu yang pungli. Itu ya, kalau selama saya di Kompolnas 4 tahun itu 90% aduan masyarakat itu kaitannya dengan pelayanan di bidang penegakan hukum. Pelayanan oleh reserse. Ini bukan main-main, ini sungguhan. Pak. Ya, meskipun tidak semua terbukti 100% gitu ya, tapi keluhan masyarakat 90% itu adalah pelayanan penyidikan. Ini polisi bangun, jangan terus tidur bermimpi ya. Ini nyata, masyarakat menjerit, hanya masyarakat kadang-kadang takut. Ya, kalau diajak untuk, coba saya diberikan buktinya, nanti saya urus, nggak berani Pak, dan sebagainya. Itu dari
sisi hedonisme ya. Terus masyarakat juga paham ya, paham kaitannya dengan polisi yang terlibat dengan perjudian. Ini ditangkap, nanti akan panjang ceritanya, Mas Fauzan itu. Ya, itu seperti bola salju menggelinding dan bisa melebar kemana-mana itu gelundungannya, Pak Beto. Kita tunggu saja gelundungannya, kita nikmati. Meskipun, mohon maaf, kita tidak boleh menghakimi. Ya, kita tidak boleh menghakimi. Sama seperti menghakimi kasusnya Pak Sambo. Ya, siap. Karena nanti semua akan dibuka di sidang pengadilan. Ya. Apa yang sebenarnya terjadi, yang menentukan, bukan nanti Pak, sesaat lagi, 2 jam lagi, jam 10 Pak. Sesaat lagi. Iya. Enggak, vonisnya Pak, vonisnya kan. Oh iya, vonisnya masih kita tunggu. Ya, siap. Nanti masih tarik ulur. Siap. Demikian juga dengan Pak Teddy Minahasa. Siapapun jadikan tersangka, itu nanti yang menentukan bersalah adalah hakim, majelis hakim di sidang pengadilan berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di pengadilan. Sekarang mohon maaf, masyarakat kita itu mudah sekali menghakimi. Dia terbawa oleh apa yang ada di dalam media, khususnya media sosial ya, karena media sosial itu kan nggak ada editornya ya. Iya, betul sekali. Kontrol ada di tangan dan jempol pemilik media sosial itu sendiri ya. Dan kontrol ada di hati yang membaca ya. Betul sekali. Kalau nggak, susah. Iya, betul. Ya, kalau media mainstream masih ada itu editornya, dan sebagainya. Itu pun kadang-kadang kebobolan kan gitu. Betul. Ya. Ya, jadi saya menganggap ya, berpikir positif ya, Mas Fauzan, ini peristiwa yang beruntun kepada Polri ini sebagai ganjaran untuk Polri. Ganjaran itu bisa kita persepsikan menjadi 2. Ganjaran dalam arti positif dan ganjaran dalam arti negatif. Ganjaran dalam arti positif itu, polisi itu kan dikasih posisi banyak sekali ya di pemerintahannya. Betul. Tapi itu juga cobaan itu. Amanah enggak kan gitu bahasa masyarakatnya kan itu. Yang dalam arti negatif ya ini ganjaran ini yang bertubi-tubi sehingga saya juga ikut menjadi korban. Bukan hanya saya, istri saya, anak saya semua. Tadi malam saya ketemu sama istri polisi. Bagaimana dia mengeluh sama saya. Suaminya masih aktif dan sebagainya. Pak, gimana Pak, saya diteriakin Ibu Putri katanya. Allahu Akbar. Itu yang menjadi berat bagi keluarga besar Bayangkari juga ya sebenarnya Pak. Ya, saya tanya, terus Ibu gimana jawabannya? Saya tersenyum saja Pak. Nah terus kamu pakai perhiasan yang mencolok enggak? Enggak Pak, saya perhiasan mencolok dari mana? Ya, kebetulan Bayangkari ya bersama suaminya saya kenal ya 15 tahun yang lalu. Memang ini orangnya sederhana, tapi sederhana itu juga jadi korban. Bayangkan dia dipanggil sebagai Ibu Putri gitu loh. Itu kan jadi semua dianggap seperti persepsi masyarakat tentang keluarga polisi. Iya, itu jelas membuktikan Pak ya, karena nilai estetik rusak susu sebelanga itu menjadi sebuah hal ya. Betul. Ya, siapapun yang ada yang bagus atau yang berliannya justru bisa kelelep dengan lumpur yang sudah. Ya, artinya orang sudah melakukan penyamarataan sebagai sebuah persepsi dalam melihat generalisasi. Ya, mengeneralisasi betul. Kekuatan ya. Saya tidak nyalahkan media. Karena media itu berkewajiban menyampaikan ya. Cuman masalahnya kan tadi tidak ada kontrol ya, tidak ada editornya dan sebagainya, dan itu ditangkap. Itu ditangkap oleh masyarakat sebagai suatu kebenaran. Sehingga saya sangat repot, sama seperti waktu kejadian Pak Kapolda Metro Jaya seolah-olah terima telepon sedang pengarahan presiden itu melanggar, itu viral kemana-mana Mas Fauzan. Iya, tidak ada yang bisa kontrol, betul. Tidak ada yang bisa kontrol. Saya langsung kan hubungi Kapolda Metro Jaya. Pak Kapolda, apa benar? Oh, tidak betul, Bapak, tidak betul. Ini yang benar adalah saya dihubungi sama
protokol istana. Protokol istana ada telepon penting. Artinya sudah melalui prosedur atau protap supaya dia menjawab atau Pak Fadli menjawab panggilan itu ya? Ya, dan itu kan sepengetahuan dari istana. Iya, betul. Karena memang sangat pentingnya itu yang sekarang kita tahu itu loh. Yang kita tahu ya dia ngangkat telepon, kemudian ada yang capture, kemudian dalam beberapa detik langsung sudah menyebar bahwa Kapolda Metro Jaya tidak sopan atau melakukan pelanggaran di dalam ruangan itu yang orang yang punya persepsi karena capture yang dipotong. Iya. Kapolda kan langsung memberi yang lengkap kepada saya. Iya. Ini Bapak lengkapnya seperti ini. Ya memang ada stafnya pakai batik memberikan. Saya di telepon saya tidak bisa karena saya nggak bawa telepon. Iya. Tapi karena ini sangat penting, Presiden Pak Kapolri harus tahu, Presiden harus tahu. Jadi saya harus dihubungi, sehingga yang menghubungi itu adalah pakai handphonenya protokol istana, bukan? Ya, karena handphone semua harus dikumpulkan kan Pak saat itu. Iya. Ya itulah persepsi. Ya, ini menjadi satu hal yang seharusnya kita semua sama-sama memberikan pemahaman dengan lebih giat ataupun dengan lebih saya bilang bahasanya bahasa hati mungkin ya Pak. Kalau hati sudah tertutup dengan dendam kesumat, yang ada semua aura menjadi aura negatif. Jadi udah suuzon aja bawaannya Pak Bekto. Udah nggak kelihatan lagi yang bagus-bagus ya dari sosok kepolisian Republik Indonesia. Begitu kira-kira. Memang tidak mudah. Saya bersyukur saya sudah pensiun. Saya membayangkan kalau saya masih jadi polisi, saya juga pusing 7 keliling menghadapi begini. Jadi saya yang mendorong adik-adik saya, kamu yang tabah ya. Ini hadapi, yang penting kamu tunjukkan baik. Nah sekarang kaitannya dengan merubah kebiasaan. Ya. Merubah kebiasaan itu tidak mudah. Ya. Karena itu kan diyakini benar bahwa dilayani staf begitu banyak, boleh ada yang praktek sektor-mentor dan sebagainya karena kekuasaannya, karena kenikmatannya dan sebagainya. Baik. Ini tiba-tiba harus dirubah, ini kan juga tidak mudah. Harus ada unsur pemaksa, Mas Taufan. Fauzan, Pak. Ya. Pak, maaf. Ya. Mas Fauzan, harus ada unsur pemaksa. Ya. Artinya struktur komando untuk bisa mensosialisasikan sebuah gerakan ini menjadi hal juga yang juga akan melengkapi bagaimana ketika kajiannya, saya sebut aja kajian deh Pak ya, kajian untuk melakukan kultural reformasi ini atau reformasi kultural ini dilakukan, begitu kajiannya selesai, kemudian harus dibuat narasinya, artinya harus dibuat planning dan perencanaannya, dan saat dieksekusi komando dan juga koordinasi khususnya komando tetap menjadi bagian supaya atas sampai menyentuh ke bawah ke lapangan juga nyambung seperti yang tadi Pak Bekto sendiri sudah sampaikan. Betul, harus dibuat aturan. Harus dibuat aturan, baik. Aturannya itu apa sih? Sekarang tuh apa yang dilarang tuh korupsi, narkoba, judi, judi, hedon, itu langsung saja dibuat di dalam aturan yang dimasukkan, ya, kalau perlu paling atas, yang di dalam kode etik, karena nanti itu kan dengan pelanggaran kode etik kan bisa dipecat. Baik, ya. Bukan begitu? Betul. Jadi aturan itu ditaruh di paling atas. Entah teknisnya bagaimana. Ini saya pikir juga bapak-bapak pejabat di Mabes Polri sudah memikirkan ke sana. Saya kan hanya mendorong, saya bukan siapa-siapa, saya purnawirawan sudah lebih 10 tahun. Saya mendorong, saya mengingatkan mereka kalau nggak mau juga nggak apa-apa kan gitu. Paling kualat Pak. ya nyun sewu, mohon maaf, bagi saya siapapun senior yang ada, jangankan 1 tahun, senior di atas 1 bulan saya anggap sebagai sebuah tempat untuk bertanya dan juga untuk belajar. Ya kalaupun nggak dengar apa kata-kata Pak Bekto, ya tinggal tunggu aja, sampean kualat nanti. Dan berubah ya, ini sulit ya. Ini lebih sulit lagi
kalau berubahnya dipaksa dari luar. Oke. Baik. Jadi ini sekarang harus internal yang merubah. Pak Bekto Suprapto, ya. nyun sewu banget. Kita sepertinya harus kopi darat untuk melanjutkan obrolan panjang ini. Boleh, Mas Fauzan, nanti diatur saja. Udah tahu nomor saya, cara menghubungi saya. Nggak cuman kopi darat, langsung aja kita bikin satu webinar khusus dengan Pak Bekto di sana dan koridor.co.id serta kami di Good Radio menjadi penggagas. Itu menjadi satu hal yang siapa tahu, bukan siapa tahu, yang saya yakini itu akan mengakselerasi ya, akan mempercepat reformasi ini sendiri di tubuh Polri. Meskipun saya belum pernah nyetel tuh. Good Radio. Good Jakarta kan baru dikasih di WA aja kemarin. Ini ada radio ini tuh. Iya. Saya tidak ngerti seberapa luas, tapi upaya harus dilakukan. Iya. Saya sependapat sama Mas Fauzan, upaya-upaya seperti ini harus dilakukan. Baik. Banyak senior polisi meskipun purnawirawan pikirannya bagus. Iya. Ya. Nah, tapi nanti jangan ditanya apakah yang pikirannya bagus itu pasti dulu suci waktu jadi polisi. Enggak juga, enggak ada orang yang bebas dari kekurangan dan sebagainya. Saya pikir perlu disuarakan. Saya sangat pendapat kalau perlu nanti saya rekomendasikan siapa-siapa yang yang sebaiknya diwawancara, karena saya kenal ya senior saya, teman-teman saya yang ini. Saya pikir ide yang bagus, Pak Fauzan. Terima kasih banyak Pak Bekto Suprapto, Irjen Pol Purnawirawan, mantan Komisi Kepolisian Nasional Indonesia. Salam sehat selalu. Dengarkan kami melalui global streaming. Mbak Bekto lagi ada di Amerika, Eropa, manapun, di Papua. Kalau mau pulang kampung tanda petik ke Papua. Tahu juga Mas Fauzan. Oh ya tahu Pak. Iya. Mungkin di Papua tidak ada gelombangnya, tapi lewat www.goodradiojakarta.com kami mengudara 24 jam di seluruh planet ini Pak. Tapi streaming kan memudahkan. Itu dia betul. Betul. Salam sehat Pak Bekto. Terima kasih banyak. Salam sehat. Terima kasih. Ya. Semoga polisi segera keluar dari lumpurnya ini. Amin. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. It's a wonderful day to be with you. It's a wonderful day with Fauzan Zaman.